Terima kasih kepada dosen dan selanjutnya kita lanjutkan kepada acara ceramah yang disampaikan oleh Ustaz dosen atas sekaligus nanti dari ketua dan kita adalah satuan materi lahir dan hidup. Demikian untuk menghabiskan waktu kami persilakan kepada Ustaz dosen untuk memulai ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila wa akhrajana minadh dhulumati ilan nur wa hadana ila siratihil mustaqim. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nuri wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, para jamaah hadirin jamaah Masjid Silaturrahim yang dirahmati Allah, begitu pula para pendengar, para pemirsa Rasil TV, kaum muslimin dan muslimat, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara kita, yaitu peringatan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan seorang rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala dengan membawa taburan rahmat bagi seluruh alamin. Mari bersama-sama kita awali dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan karunia nikmat yang tak terhingga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan karunia-Nya atas orang-orang yang beriman.
idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang berasal dari kalangan mereka, dari sesama manusia. Yatlu alaihim ayatih, yang membacakan di tengah-tengah mereka, mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercatat dan terkumpul dalam kitab Allah dalam rangka mengubah mainstream umat manusia yang tadinya terkungkung dalam kejahiliahan, diselimuti oleh kegelapan. Kedatangan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan rahmat, yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh sang Rasul yang memiliki akhlak pekerti dan pesona yang amat betul-betul mulia, membacakan di tengah-tengah mereka ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Alkitab, begitu pula ayat-ayat Allah yang terdapat di langit, di bumi, maupun yang terdapat dalam diri kita. Melalui Al-Quran, Allah mengajak kita untuk membuka diri kita, membuka diri kita terhadap alam semesta dan seluruh isinya, agar dapat meresapi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, juga meresapi nikmat-nikmat yang begitu besar atas umat manusia yang telah dimuliakan dari kebanyakan makhluknya. Keimanan seseorang berkaitan juga dengan pengetahuannya. Apabila pengetahuannya semakin luas, begitu pula wawasannya, dan hatinya memiliki betul-betul ketulusan untuk menerima kebenaran, Allah Subhanahu wa taala akan cerahkan dirinya dan akan terjadi perubahan dalam kehidupan. Oleh karena itu, untuk mengenal agama kita dengan benar, untuk menjadi seorang muslim yang sebaik-baiknya, langkah pertama dimulai dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kita dalam kebingungan, tapi Allah memperkenalkan dirinya melalui asma-asma yang begitu indah, walillahil asmaul husna. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu komunikasi langsung antara kita dengan Allah tanpa perantara, baik dari kalangan jelata maupun dari kalangan mulia, miskin ataupun kaya. Allah buka pintu komunikasi langsung agar dapat berkomunikasi dengan Allah di setiap waktu, siang, malam, pagi dan petang. Ini merupakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas hamba-hambanya yang dimuliakan dari kebanyakan makhluknya. Lalu bagaimana hari ini sekalian kita dapat memahami asma Allah Subhanahu wa taala dengan luas melalui ayat-ayat yang terdapat di langit, ayat-ayat yang terdapat di bumi, yang terdapat di antara keduanya, begitu pula yang terdapat dalam diri kita. Kita dapat meresapi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, nama Al-Alim yang Maha Tahu. Dengan ayat-ayat Allah yang terdapat di langit dan di bumi, kita menyadari betapa dangkalnya ilmu kita dan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Begitu kita menyaksikan alam raya yang diciptakan Allah dan diatur dengan penuh keseimbangan, keharmonian dan penuh keadilan, kita mengenal betul-betul Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana. Begitu pula rahmat yang Allah limpahkan atas umat manusia dan seluruh makhluknya, memperkenalkan kita semua akan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Rahman dan Rahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat-ayat yang terdapat di langit maupun di bumi, melalui ayat suci Al-Quran, Allah memperkenalkan kita kepada Allah. Semakin dalam kita merenung, semakin luas wawasan kita, semakin kita menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekerdilan diri kita semua. Pada saat seorang hamba merendah dan merunduk,
menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, akan membuat dirinya menjadi seorang muslim yang baik, tidak lagi membanggakan dirinya, membanggakan ilmunya, kedudukannya, hartanya, karena semua itu merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat para filosof berdebat di antara mereka, baik itu filosof sebelum masa-masa kedatangan Nabi kita maupun para filosof yang datang setelah Nabi kita, terjadi perdebatan, pertentangan di antara mereka ketika mereka berbicara tentang Allah. Hingga Abu Hamid Al-Ghazali menulis sebuah buku namanya Tahafutul Falasifah. Bagaimana hari ini sekalian kekacauan, keributan, perdebatan, keraguan yang berlangsung di tengah-tengah para filosof. Lalu Ibn Rushd, seorang tokoh terkemuka, menjawab Al-Ghazali tahafut at-tahafut. Secara tidak langsung mengkritik Al-Ghazali yang menganggap filsafat merupakan jalan menuju kerancuan dan kekacauan. Perdebatan berlangsung di antara mereka tiada akhir. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'annya memperkenalkan kepada dirinya dengan mudah, sederhana. Bukan hanya para cendekiawan, para filosof yang dapat memahami, dari kalangan-kalangan kecil, kalangan-kalangan yang berpendidikan sederhana dapat meresapi kebesaran keagungan Allah dan dapat merubah kehidupan mereka. Contoh yang paling jelas, bangsa Arab ketika didatangi oleh Nabi kita Muhammad SAW, ketika mereka menerima risalah yang dibawa oleh beliau dari masyarakat yang primitif, terkebelakang, tertinggal, tidak pernah mendapatkan pendidikan, kebanyakan mereka buta huruf. Datangnya Al-Quran, datangnya Rasulullah SAW yang membacakan Al-Quran di tengah-tengah mereka, ternyata betul-betul hari ini sekalian melahirkan kejutan yang amat luar biasa. Hanya dalam waktu relatif singkat, Allah Subhanahu wa taala mengangkat melalui kitab dan Rasulnya bangsa Arab dari tempat yang paling rendah, dari kehidupan yang paling kotor menuju kehidupan yang amat mulia. Kehidupan betul-betul yang penuh dengan pesona, daya tarik dari masyarakat yang tadinya tersisih menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa peradaban, memiliki keimanan, keyakinan yang tidak ragu akan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua melalui pendidikan Al-Quran. Tapi sayang, semenjak kaum muslimin menjauh dari Al-Quran, mereka gantikan dengan kitab-kitab yang lain. Akhirnya lahirlah pertentangan, perselisihan. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Padahal kitab Quran, siapa-siapa yang mengikuti petunjuknya akan diarahkan, ditunjukkan ke jalan yang lurus. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah. Yang mencari petunjuk dari selain kitab Allah, Allah akan sesatkan dirinya. Dan Nabi mengungkapkan man qala bihi sadaq. Yang berbicara dengan Al-Quran dijamin kebenarannya. Wa man hakama bihi adal, yang memberikan keputusan dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala jamin keputusannya penuh dengan keadilan. Wa man tarakahu min jabbarin illa qasamahullah, dan tidak ada orang yang meninggalkan Al-Quran menggantikan dengan yang lain kecuali Allah akan patahkan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya pada saat ini bukan hanya sosok seseorang yang bernama Muhammad, karena yang bernama Muhammad banyak, tapi sosok seorang yang bernama Muhammad yang membawa risalah dari Allah. Maka pada saat kita memperingati beliau, bukan hanya memperingati sosoknya dan akhlaknya semata, tapi juga kita memperingati dan menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah kita semua. Karena tidak mungkin ada Rasul tanpa ada risalah. Sebelum beliau menerima risalah, Allah gambarkan ma kunta tadrimal kitabu wal iman. Rasulullah sebelumnya tidak mengenal Alkitab. Begitu pula penjelasan mengenai keimanan yang begitu indah tidak diketahui oleh Rasul sebelumnya, walaupun beliau hidup bersih, jauh dari penyembahan berhala, tapi beliau tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap umatnya. Oleh karena itu beliau lebih banyak mengasingkan diri di Gua Hira karena jijik muak terhadap perbuatan kaumnya, tapi beliau tidak berdaya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Alkitab di sebuah bukit yang dikenal dengan nama Bukit Nur atau Jabal Nur,
Dari sana hadirin sekalian, Nabi kita Muhammad SAW diarahkan, dibimbing oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia di dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailun lil kafirina min adzabin syadid. Allah terangkan hadirin sekalian pada awal surah Ibrahim. Ini adalah sebuah kitab, bukan sembarang kitab. Banyak kitab hadirin sekalian, banyak penulis kitab yang dianggap terkenal dan terkemuka. Tapi kitab ini kitab yang langsung diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, pencipta kita, yang menganugerahkan kita akal dan ilmu. Yang ilmu pengetahuannya tidak sama dengan pengetahuan manusia, tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang maha sempurna, yang mengetahui yang lalu, yang kini maupun apa-apa yang akan datang. Oleh karena itu, apabila satu buku yang dikarang oleh manusia memiliki masa-masa hadirin sekalian kadaluarsanya, sedangkan kitab Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari alimul ghaibi wasyahadah, kitab yang berlangsung relevan sepanjang masa. Contohnya umat manusia hadirin sekalian. Kakek kita Adam, begitu pula nenek kita Hawa. Dibandingkan dengan kita hadirin sekalian, strukturnya, susunannya, semua hadirin sekalian tidak berbeda. Teknologi berkembang, berganti satu demi satu. Sebahagian telah mengalami kadaluarsa, tapi manusianya tetap bertahan berhadapan dengan tantangan zaman. Karena manusia hadirin sekalian berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi wasyahadah. Begitu pula kitabnya. Kitabun anzalnahu ilaik, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, dengan tujuan agar engkau mengeluarkan umat manusia dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Berarti untuk membawa pencerahan, melakukan perubahan pada generasi umat manusia, melakukan perbaikan, syarat pertamanya adalah Al-Quran. Baru yang kedua hadirin sekalian, kembali kepada mereka yang mendengarkan Al-Quran. Apabila ada niat, ada ketulusan untuk mengikuti petunjuk Al-Quran, Allah jamin mereka akan keluar dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Dari bangsa-bangsa yang hina akan menjadi bangsa yang terkemuka, terdepan, memimpin umat manusia sebagaimana yang Allah janjikan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a faman kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Wa'adallah, Allah berjanji, dan janji tidak mungkin akan diingkari. Allah menjanjikan orang yang beriman dari kalian dan mengerjakan amal soleh untuk mengangkat mereka menjadikan khalifah-khalifah di atas muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan, meneguhkan, mengangkat agama mereka di atas seluruh agama. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala lakukan pada umat-umat sebelumnya. Ini janji Allah pada Rasulnya, pada sahabat-sahabat Rasulnya, ketika umat Islam hari ini sekalian pada saat itu belum berjaya, ternyata janji Allah dipenuhi. Dan janji ini tetap berlangsung bukan hanya untuk Rasul dan umatnya pada saat itu, tapi untuk kita semua. Allah janjikan orang yang beriman dari kalian dan mengerjakan amal soleh untuk menjadikan mereka sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Dan Allah akan teguhkan, kokohkan, dan angkat agamanya hari ini sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ridhai bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan gantikan suasana yang mencekam, yang menakutkan, yang menyelimuti mereka dengan suasana aman, tenteram, damai. Begitu pula rizki yang Allah akan limpahkan bagi mereka.
Tapi siapa yang ingkar dan fasik setelah itu maka mereka tergolong dari orang-orang yang fasik. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat kita berdakwah di tengah-tengah umat dengan membelakangi Alkitab, menyibukkan umat dengan pertentangan dan perselisihan, bukan hanya mereka tidak akan maju ke depan dan naik ke atas, mereka akan jalan mundur kemudian dicampakkan Allah menuju jurang api neraka. Seharusnya Al-Quran di depan, kita persatuan yang disepakati oleh semua golongan. Tapi kalau orang berpegang kepada selain Al-Quran, sebagian menerima, sebagian menolak. Letakkan Quran di depan, yang lain di belakang. Yang sesuai dengan Al-Quran kita ikuti, yang tidak sesuai kita abaikan. Bukan menjadi hadirin sekalian kewajiban kita untuk menerima sesuatu yang bertentangan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kitab yang khusus kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah agar engkau mengeluarkan umat manusia dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim, dengan seizin Tuhan mereka. Tidak semua orang hadirin sekalian dapat menerima hidayah karena dia merupakan orang terkemuka, kaya, berpengaruh di tengah masyarakatnya, atau bahkan dia keluarga ulama, bahkan keluarga nabinya. Tanpa memenuhi syarat Allah tidak akan berikan hidayah. Oleh karena itu istri Nabi Allah Nuh dan anaknya, karena mereka menolak, Allah tidak berikan hidayah pada mereka karena suaminya seorang yang mulia. Begitu pula istri Nabi Allah Lut. Tapi sebaliknya, Asiyah bintu Muzahim istri Fir'aun, dia rela meninggalkan singgasana kemuliaan yang diberikan oleh Fir'aun, memilih Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah kepadanya. Paman Nabi kita Abu Lahab, Allah turunkan sebuah surah Tabbat yada Abi Lahabi watab. Tapi Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, Suhaib Rumi, kita jangan berbicara tentang mereka, tentang kita semua yang jaraknya begitu jauh dari Rasulullah SAW, baik waktu maupun tempat. Apa kemuliaan kita untuk menerima hidayah itu? Kalau kita tidak hargai, kita syukuri hidayah petunjuk Allah melebihi dunia dan seluruh isinya, kita termasuk orang-orang yang merugi hadirin sekalian. Tapi sayang, banyak orang yang memandang dunia, kekayaan melebihi hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita. Bahkan paman nabinya, istri Lut, istri Nuh tidak menerima hidayah ini. Kalau seandainya Allah berikan dunia dan seluruh isinya, tapi Allah cabut hidayah tersebut, maka nasib kita bukan hanya amat mengenaskan, tapi derita kesengsaraan dalam kehidupan dunia. Demikian pula azab di hari akhir nanti. Melalui ayat-ayat Allah, Allah ingin mengajak kita bersama alam merapat ke sisi Allah, bertasbih, memuji, mengagungkan Allah, hingga kita melihat dunia hanya sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Kita melihat dunia kecil dan hari akhirat merupakan tempat yang sebaik-baiknya bagi orang yang beriman dan berakal. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kemana Allah tunjukkan? Ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Yang menempuh jalan tersebut dilindungi oleh yang maha perkasa. Yang berjalan di atas jalan tersebut, dia akan hidup dalam keadaan mulia dan terpuji, jauh dari perbuatan-perbuatan dan perangai-perangai jahiliyah wal iyadzubillah. Kemuliaan dalam kehidupan kita sudah merupakan nikmat kepada Allah. Berkata baik, bersikap mulia, berbagi dengan apa yang Allah berikan kepada kita, menolong sesama, tidak menyakiti seseorang, tidak berbuat aniaya. Kalau kita diberikan perangai semacam ini, sudah merupakan kemuliaan yang lebih daripada dunia dan seluruh isi. Dan yang paling dicintai Allah dan Rasulnya adalah akhlak dan pekerti yang mulia. Sampai dalam satu hadis diriwayatkan dari beliau, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang paling dekat kedudukannya dari aku di hari kemudian nanti? Atadruna ayyukum aqrabu minni manzilan yaumal qiyamah. Mereka berpikir orang-orang yang berjuang bersama Rasul, yang dekat dengan Rasul, atau orang yang berasal dari keluarganya. Dijawab oleh Rasulullah SAW,
ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dari aku di hari kemudian nanti bukan dilihat dari nasabnya, kekayaannya, kedudukannya ataupun ilmunya, tidak. Tapi yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya, dia orang yang akan dengan betul-betul penuh rasa syukur berdampingan dengan Rasulullah SAW. Tapi walaupun berilmu, berharta, berkedudukan, tapi tidak memiliki akhlak dan pekerti yang luhur, maka orang seperti ini orang yang tidak menerima dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi dengan tegas menerangkan, inna ma bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Bukan menanam benih akhlak, menyempurnakan benih-benih akhlak yang telah ditanamkan Allah dalam jiwa manusia. Oleh karena itu berbeda antara akhlak dan etos. Kalau etos bahasa Latinnya asalnya kedok. Tapi kalau akhlak diambil dari kata al-khuluq, akar katanya sama hari ini sekalian dengan kata al-khalqu. Al-khalqu ciptaan, khuluq merupakan apa? Merupakan nilai-nilai pekerti yang langsung ditanamkan Allah dalam diri manusia bahkan sebelum dia mengenal ayah ibunya. Yang dinamakan fitratullah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam jiwa manusia bukan melalui pendidikan, naluri yang dapat membantu dirinya membedakan di antara fujur dan takwa. Terhadap kebaikan hatinya tenang, damai dan tentram, terhadap hal-hal yang buruk hatinya gundah dan bergelisah. Itu merupakan hari ini sekalian salah satu bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau etos artinya hari ini sekalian kedok, kalau akhlak sesuatu yang mengakar dalam diri kita. Dan subhanallah akhlak yang mulia langsung berhubungan dengan Allah. Oleh karena itu orang yang menyempurnakan akhlaknya, yang menghiasi dirinya dengan makarimul akhlak, di samping dekat dengan Rasul, maka orang tersebut merupakan orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan etos, kalau hari ini mau tahu etos, pramugara di pesawat, kita akan masuk pesawat, dia sambut kita dengan ramah, tunjukkan tempat duduk kita. Begitu kita pencet bel, minta sesuatu dibawakan dibawakan minuman kita, makanan kita. Waktu akan keluar dari pesawat pun disambut dengan ramah. Semoga Anda dapat berterbang bersama kami kembali. Begitu sampai di imigrasi, kalau kita berjumpa dengan dia, coba ulangi yang kita minta di pesawat. Kira-kira sikapnya sama enggak sewaktu di pesawat? Atau katakan sales marketing dengan penampilan yang cantik atau yang tampan, datang menawarkan barangnya dengan senyum, dengan berbagai macam hari ini sekalian penjelasan yang menarik menawar. Di luar jam kerjanya, niscaya cara berbicaranya akan berbeda dengan apa yang ditampilkan. Kita masuk ke toko, katakan toko keramik sebagai contoh. Begitu kita masuk, belum beli, disediakan tempat duduk, disediakan teh botol, diberikan sambutan yang hangat. Akhirnya walaupun tidak niat beli, kita membeli hari ini sekalian. Itu namanya etos. Semua penampilan-penampilan hanya sebatas permukaan, mirip dengan kedok. Tapi kalau akhlak bukan kepura-puraan. Akhlak seseorang itu betul-betul mengakar dalam jiwanya. Apa yang keluar dari mulutnya, apa yang didengarkan, apa yang dilakukan, betul-betul hari ini sekalian apa? Bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi merupakan sesuatu yang menyatu dengan dirinya. Di saat dia tersandung atau mengalami musibah, dia langsung mengatakan subhanallah, astaghfirullahaladzim. Tapi orang yang akhlaknya buruk, walaupun di luar tampilannya baik, begitu mengalami cobaan, yang keluar kata-kata yang kotor dari mulut. Nah, yang dilakukan oleh Nabi kita bukan menanam benih baru, tapi yang dilakukan Nabi memupuk, menyiram, mengasah dan mengasuh. Oleh karena itu pada dasarnya manusia ini sebetulnya bersih, baik dan mulia, cuma diselubungi oleh kotoran. Nah, peran Nabi membersihkan kotoran, kemudian mengasah, mengasuh dan menyiramnya. Melalui akhlak dan pekerti, jiwa seseorang akan tumbuh. Oleh karena itu seorang dai di saat menyampaikan dakwahnya dengan penuh hikmah, dengan cara yang baik, membacakan ayat-ayat Allah, akan menularkan kebaikan buat dirinya. Tapi seorang dai yang gemar mencaci, memaki, mencerca, berbicara kotor, juga nular hari ini sekalian pada orang yang belajar padanya.
ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia adalah Allah. Kepunyaannya seluruh yang terdapat di langit dan di bumi. Yang menginginkan dunia ada pada Allah, menginginkan akhirat ada pada Allah, menginginkan kemuliaan semua ada pada Allah. Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratul wal ula. Apa yang manusia inginkan? Allah memiliki akhirat juga, memiliki dunia juga. Kenapa bukan kita ikuti Allah, sambut seruannya, sujud di hadapan memohon kepada Allah, jauh dari kehinaan, jauh dari kerendahan, mempermalukan dirinya. Allah akan anugerahkan apa-apa yang dia inginkan, jauh dari segala kehinaan. Tapi begitu seorang merendah di hadapan manusia, meminta, memelas kepada manusia, dia jatuhkan dirinya. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailun lil kafirina min adzabin syadid. Kepunyaan Allah Subhanahu wa taala apa yang terdapat di langit dan di bumi. Dan celakalah bagi mereka-mereka orang-orang yang kafir. Wa wailun lil kafirin, bagi orang-orang yang ingkar terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, begitu pula petunjuk Rasulnya, yang mereka terima hanyalah kecelakaan dan kebinasaan, azab yang amat mengerikan. Siapa hari ini sekalian? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Mereka-mereka ini yang terkena kebinasaan, kecelakaan adalah orang-orang yang amat-amat mencintai kehidupan dunia melebihi kehidupan akhirat. Mereka juga mengajak orang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hartanya, dengan pengaruhnya menjauhkan manusia dari jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja. Dia ingin jalan Allah mengalami kebengkokan, rambu-rambunya hilang hingga orang dapat berbuat apa saja, tidak ada yang menyalahkan dirinya. Nah, Al-Quran menegakkan rambu-rambu agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul telah kembali kepada Al-Quran, tapi Rasul masih hidup bersama kita melalui Al-Quran. Oleh karena itu Rasul tidak pernah hadir sekalian wafat atau mati, karena walaupun beliau kembali kepada Allah, Al-Quran bersama kita dalam keadaan terjaga dan terpelihara. Yang memperingati maulid Rasul mengabaikan Quran bohong. Tapi yang memperingati maulid Rasul, menyambut Al-Quran, mencintainya, mengamalkan isinya, dialah orang yang paling membuktikan dirinya cinta kepada Rasulullah SAW. Apalagi mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Ini betul-betul merupakan kemuliaan yang tak terhingga. Allah gunakan kata yastahibbun, bukan menggunakan kata yuhibbun. Kalau cinta hari ini sekalian, itu wajar seorang mencintai dunia,